Kalau indikasinya beraktif, hiperaktif itu dorongan untuk bergerak itu nggak terkendali. Susunan saraf pusatnya semacam itu. Tapi secara evaluatif, kalau orang tua itu konsisten, entah bapak, ibu, nenek, omnya, tantenya sama, itu arahnya akan paling jelas. Mana yang boleh, mana yang boleh, mana yang baik, mana yang nggak baik, itu arahnya jelas. Ya. Nah, indikasinya bahwa anak ini beraktif itu misalnya dia melakukan kesalahan itu nggak hiraukan. Contohnya itu jadi berantakan, acak-acak. Kalau anak yang normal wajar itu, nah ini salah, ada berusaha harus diubah besok tidak melakukan seperti itu. Cuman kalau beraktif ya nggak ada pengaruhnya itu, nggak ada pengaruhnya itu. Nah, itu lebih mudah daripada anak autis. Kalau autis itu cenderung gangguannya di konsentrasi. Kalau autis biasanya mereka asik dengan dunianya sendiri. Asik misalnya ada TV mereka lihat terus, pasangan lihat terus, asik dengan dunia. Nah, kalau dipanggil misalnya Made, sorotan mata itu ke sana kalau autis. Kalau hiperaktif, ya Pak, ada apa? Cuman nggak hiraukan kan. Tapi kalau autis itu karena gangguannya di konsentrasi, makan itu punya pengaruh. Banyak nanti yang nah itu ada diagnosanya kan ada yang ringan, sedang, ada berat. Ya, itu perlu pendekatan. Kalau hiperaktif secara berkala sesuai dengan tingkat kematangan mereka bertambahnya usia, pelan-pelan itu akan reda, pelan-pelan. Oh, saya harus diam, saya perhatian dulu, harus patuh. Kalau saya mulai tergini, ketinggalan. Sesuai dengan tingkat kematangan mereka akan mengalami perubahan. Kalau autis itu ya makanannya dijaga karena gangguannya konsentrasi. Contohnya misalnya, nah ini kasuistik, artinya tiap anak dengan anak yang lainnya itu beda-beda. Misalnya putra si A sama putra si B itu sama-sama autis, cuman ternyata putra si A itu nggak boleh makan ini, yang ini boleh, yang satunya boleh, beda-beda. Itu perlu pendekatan khusus dan harus nggak ada saran kecuali psikoterapi. Memang kalau hiperaktif nggak usah psikoterapi selama misalnya indikasinya hiperaktif, duduknya paling depan. Karena itu dorong untuk bergerak nggak terkendali, pengennya lepas terus, pengennya gerak terus, duduk paling depan. Dan kita mendidik, ayo Made perhatikan guru. Tapi kalau duduknya agak jauh dari zaman mendidik, gampang lepas dari temennya, pas jadi kacau. Saya mau apa? Saya hiperaktif. Bapak ibu saya itu guru. Ya. Ibu saya kepala SD, bapak saya kepala dinas pendidikan Kabupaten Karanganyar di Solo sana. Saya beraktif, nggak bisa diam. Kelas 1, 2, 3, kelas 1 saya sempat nggak naik kelas. Ibu, bapak bayang, bapak ibu saya itu guru, anaknya nggak naik kelas. Di rapot saya itu sampai sekarang anak istri saya nggak tahu. Di rapot saya itu kelas 1 sampai kelas 3 itu selalu keluyuran dalam kelas, tidak pernah dengan guru tendang-tendangan bola. Pesannya begitu, setiap terima drop merah. Tapi saya sadar dulu bahwa pada saya masuk kelas 3 saya bermasalah. Masuk rapat saya dari kelas 1 sampai kelas 3 semacam ini. Kelas 1 sempat nggak naik kelas. Saya berubah. Sekian puluh tahun yang lalu nggak ada psikolog zaman itu ya orang datang ke psikolog itu orang gila. Jadi saya dengan sadar ini saya harus tenang, saya harus perhatikan guru, rapat saya harus nggak semacam ini, mulai mikir guru bapak terus berubah menjadi baik, terus mulai prestasi. Nah, jadi artinya apa Pak? Kalau itu anak bermasalah, anak hiperaktif duduknya paling depan. Kalau anak nggak hiperaktif duduknya paling baik, luar biasa baik. Di Surabaya maaf, selalu saya di Surabaya gitu, sekolah yang favorit. Besok Bu, hari pertama masuk, itu malam hari orang tua antri pintu, pegang pintu ke belakang. Harapannya apa? Besok setengah 7 dibuka pintunya, orang tua lari duduk paling depan. Ini anak saya duduk di sini. Harapannya gimana? Anak saya dekat dengan guru, konsentrasinya pertama baik dan seterusnya. Secara umum anak yang duduknya paling depan itu paling konsentrasi, yang paling belakang paling banyak terganggu kan Bu. Ya. Artinya semacam itu. Ya. Jadi
siapapun anak yang duduknya paling depan itu konsentrasinya akan paling baik. Konsentrasi itu penentu. Ya. Nah, apalagi disampaikan anak ini bermasalah. Ya. Jadi kalau duduknya paling dekat dengan pendidik, minimal guru juga nggak mau terganggu kan. Tugas pendidik pertama itu harus bisa mengendalikan kelas. Kalau jumlah 30 siswa, ya satu-satunya anak itu harus konsentrasi terhadap saya. Tugas pendidik jangan mulai proses pembelajaran sebelum kelas ini bisa dikendalikan, nggak efektif. Ada satu anak bermasalah di kelas ngaco, ini apapun yang dilakukan akan terganggu dengan satu anak ini. Biangnya mana terganggu? Tugas pendidik harus itu. Pada saat anak ini bisa terkendali, ibu nyampaikan, pendidik nyampaikan, bapak ibu guru nyampaikan, itu akan jadi efektif. Cuman kalau kelas ini masih kacau, dimulai pembelajaran pertemuan. Karena ya itu harus pintarnya pendidik, metodenya seperti itu, metode pengajarnya harus semacam itu. Putra bapak yang pertama kedua nggak bisa, artinya apa? Pendebatannya harus individu, nggak bisa bandingkan dulu kakaknya usia 7 tahun sudah bisa begini, nggak bisa. Yang ini dengan cara ini, yang adiknya dengan cara yang lainnya. Artinya apa? Kalau anak kita lebih dari satu itu nggak bisa satu perintah untuk semuanya, nggak bisa. Oh, yang satu dengan cara ini, yang kedua dengan cara ini, yang tiga mungkin dengan keras. Ada kan anak kita ngerjakan PR lambat, begitu dibentak ngerjainnya cepat dan benar, kan ada begitu. Tapi kan tidak semua anak kita harus dibentak-bentak, enggak. Tapi ada anak yang dengan dibentak itu kerjanya cepat dan benar. Artinya apa? Cara kita deketin anak kita, pendidik juga gitu. Melakukan pendekatan tuh enggak satu perintah untuk semuanya. Oh, yang ini harus lemah lembut. Cara harus gitu ya. Disiplin tuh nanti kedepannya akan jadi tanggung jawab. Tanggung jawab ini disiplin salah tiga itu penting untuk semuanya. Tolong putra putri bapak ibu itu pastikan tidurnya nggak terlalu lama. Ini biang masalah. Anak yang tidur terlalu malam itu bermasalah itu di bangun paginya. Anak yang bangun pagi bermasalah itu masalah semuanya itu. Jadi ya. Jadi usahakan anak kita untuk usia di TK playgroup itu tidurnya jangan terlalu larut. Karena anak yang tidur terlalu malam pasti bangunnya bermasalah, bangunnya kesiangan. Anak yang bangunnya siang itu mandinya makanya berangkat sekolah terlambat. Jangan biasakan anak kita dari TK itu sekolah terlambat. Kalau sering terlambat itu terbentuk nanti. SD SMP bawah biasa terbentuk. Jadi usahakan anak kita itu tidurnya tidak terlalu malam, bangunnya bisa pagi. Ya toleransi antara mereka bangun dengan berangkat sekolah itu panjang. Maaf yang muslim. Usahakan adzan subuh dibangunkan. Saya bilang muslim juga. Adzan subuh dibangunkan, diajak sholat jamaah bersama. Ibu bisa bayangkan kalau anak usia di TK itu diajak sholat jamaah bersama, itu bangunnya kan gini Bu ya. Itu dari bangun sampai berangkat sekolah itu panjang. PR yang belum selesaikan bisa ngaji itu panjang. Cuman kalau anak kita tidurnya setengah 1, bangunnya jam 7 kurang seperempat, sekolah masuk jam 7.04, itu semua pagi intonasinya naik semua. Jadi kayak perang, mau pagi mau perang. Bapaknya belum siap kan, ibunya mau berangkat kerja, anaknya belum mandi, kacau. Kan gitu ya. Jadi disiapkan itu ya. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, pastikan mulai dari TK atau playgroup ini anak-anak kita siang harus tidur dan tidur yang tidak lebih dari 2 jam. Pertanyaannya, kenapa harus tidur siang dan kenapa tidak lebih dari 2 jam? Anak yang siang tidak tidur itu sorenya pasti ngantuk. Mobilitas anak itu dari pulang sekolah bermain terus jadi sore itu ngantuk. Kata belajar nggak ada. Kan gitu ya. Nah, anak yang siang tidurnya lebih dari 2 jam, nanti malamnya terjaganya akan panjang. Malamnya nggak tidur. Kalau malam nggak tidur, bangunnya yang bermasalah karena siklusnya akan semacam itu. Muternya akan tidak keluar dari 24 jam. Dan ini PR-nya khusus untuk ibu-ibu. Kelemahan ibu-ibu secara umum, itu pada saat menungguin putranya tidur atau menyuruh putranya tidur ya, itu kebanyakan itu ketiduran duluan.
Kan gitu ya. Ayo saya tidur, ayo nak tidur. Anak mau tidur itu nggak langsung seperti kita. Bapak mau tidur langsung bentar tidur kan gitu ya. Anak nggak gitu. Apalagi ini tidur siang. Anak mau tidur tuh masih ngomong ngobrol sendiri. Akhirnya tanya, "Ma, diem aja." "Ma, diem aja." Udah langsung buka pintu keluar. Nanti mamanya 2 jam bangun, mana nih anaknya? Kan gitu ya. Jadi tolong ibu kontrol ini, ya. Terus ditata, bangunnya jangan dibangunkan, nangis. Pasti reaksinya nangis. Anak yang tidur dibangunkan nangis, tapi paksa 2 jam. Terus ditata, mandi, makan, apa. Kalau disiplinnya ini baik, itu menjadi tanggung jawab mereka baik. Tanggung jawab mereka, oh ini waktunya apa. Kan jadi, lah tidur siang, bangun pagi, tidur malam, bangun pagi dan tidur siang itu kebiasaan. Maaf, kalau putra bapak itu tidak terbiasa tidur siang, untuk merubah tidur siang minimal butuh waktu 1 bulan. Dan itu acak itu. Contohnya, sampai hari kemarin itu nggak pernah bisa tidur siang, nggak pernah. Sekarang mau rubah anak kita supaya tidur siang, bagaimana caranya? Nanti atau tadi malam atau nanti malam itu sampaikan, bapak sampaikan. Nah, mulai besok siang harus tidur. Kamu kan menjadi dokter bisa, tapi Pak Dokter hampir semuanya, Pak Pilot hampir semuanya dulu siang harus tidur. Karena apa? Karena kalau tidur siang nanti malamnya dia apa? Makanya besok mulai jam 2 adik harus tidur siang. Besok, bukan besoknya lagi. Besok tidur jam 2. Ini sekarang pulang jam 12, ini masih jam 1. Mau nonton TV lanjutkan, mau bermain lanjutkan, kajian lagi. Ingat, jam 2 waktunya tidur. Main lagi yang masih ada waktu jam 2. Tapi pada saat jam 2 nonton TV-nya matikan, selesai. Bermainnya kumpulkan, selesai. Kegiatan lainnya hentikan, selesai. Sekarang waktunya tidur. Itu dampingin. Hari ini, besok, lusa, terus sampai hari 30. Ibu lakukan secara kontinu, acak. Begitu masuk bulan kedua, ini sudah berjalan 1 bulan. Bulan kedua, ibu diem. Ini sudah berjalan 1 bulan, masuk bulan kedua ibu diem. Dia jam 2 itu akan cari tempat tidur. Bangunnya jam 4, terus lakukan kegiatan. Akan tidur. Cuman kadang-kadang dari kita sendiri, maaf, kadang-kadang ibu kelemahannya kayak gitu. Ayo tidur ibu, tahu capek, tidur duluan, ya udah. Sampai kapanpun nanti nggak bisa tidur siang. Jadi keluarnya, Pak, sama saya nggak bisa tidur siang karena salah tidurnya. Sama dengan bangun pagi. Sayang, ini di depannya tidur, besok harus bangun pagi dan besok harus begini-begini. Ada kata nangis. Besok lakukan yang sama, lusa lakukan yang sama hari 3. Selama 30 hari sama aja, ya mereka sudah terbentuk semacam itu. Artinya Pak, tidurnya atau larut, bangunnya bisa pagi, siang tidur, terus ditata. Nah, disiplin itu berjalan baik ini dengan schedule. Kalau disiplin yang baik, nanti anak-anak akan tahu tanggung jawabnya. Oh, ini waktunya apa ini? Waktu apa yang kita lakukan? Ya, berapa lama saya belajar, mereka akan temukan dirinya masing-masing. Selama sudah disampaikan, jadi boleh-boleh aja. Kita keras itu boleh. Berdiri antara keras boleh. Cuma ada penjelasan kenapa sampai marah macam itu. Tapi orang tua yang punya temper keras hanya marah-marah atau turun tangan, artinya 2. Orang tua yang suka marah atau turun tangan atau bentak-bentaknya, artinya 2. Kalau anaknya nggak tambah bandel, yang kedua itu minder. Orang tua yang punya intonasi tinggi, suka marah-marah, suka, ada 2. Jadi misalnya orang tuanya misalnya gak marah, anaknya punya gambar itu memang kerjaan mama papa saya, bapak bisa memang kerjaan itu marah-marah, mungkin di rumah diam, cuma gambar tadinya kadang di luar, tapi ada yang tambah bandel, jadi nggak menjadikan. Cuman kalau kita marah ditindaklanjuti dengan kejelasan, itu menjadikan posisi anak kita jadi tahu, oh ternyata mama itu maksudnya saya namanya. Kalau saya memang nggak nurut, mama marah wajar. Kalau saya nurut, pasti mama nggak akan marah. Bapaknya kan akan memberikan dukungan. Selama apa yang mama inginkan kamu turutin, nggak akan terjadi. Mama sampai marah, bapak tahu. Tapi kalau kamu selalu tentang sama mama, wajar dong mama marah. Bapak juga bisa marah.
Anak-anak dituntut tidak ngerti, makanya disampaikan bahwa nasihat untuk anak-anak kita itu paling didengar tuh ya malam hari nanti. Ya kelemahan kita orang tua kadang-kadang habis marahin anak kita nasikatin, anak kita masih dongkol, nasikatin nggak akan mempan. Tidak ada kan kalau misalnya sosialisasi itu secara umum anak-anak masih berkembang lebih baik karena anak kita pada saat anak kita masuk playgroup, anak kita masuk TK itu kan baru saja keluar dari lingkungan inti, dengan keluarga. Kalau di rumah anak kita dengan bapak, ibu, nenek, omnya, tante tidak ada masalah. Tapi pada saat anak kita keluar masuk di TK, itu dengan kadang-kadang dengan guru belum begitu dekat, dengan teman belum begitu akrab, itu butuh waktu. Makanya secepatnya anak-anak kita itu seperti saya sampaikan kan dilatih mandiri. Apa yang mereka sudah bisa lakukan sendiri. Cepat tuh butuh waktu. Tapi kalau cepat daripada kadang-kadang kan ibu daripada ribet dibantu. Akhirnya terus saya nggak selesai, mama kan selesaikan. Nah, karena ada pembantu ya. Makanya tugas kita pertama ya anak-anak sudah bisa lakukan sendiri. Yang kedua dilatih sosialisasi, dilatih berani. Banyak orang berhasil bukan karena intelijennya tinggi tidak, tapi keberaniannya. Ya, latih berani. Jadi banyak menopang keberhasilan. Ya. Nah, idealnya kan ya memang seperti Bapak sampaikan tadi antara intelijensi kepribadian saling terkait. Cuman yang baik kan anak intelijensinya tinggi, kepribadian juga menopang. Tapi ada yang misalnya model-model minder, itu salah satunya juga menghambat juga. Contohnya misalnya kalau anaknya terlalu introvert, terlalu sosialisasinya nggak baik, misalnya dia sudah belajar menguasain, bener Bapak dikte di rumah juga oke. Tapi karena ada perasaan minder pada saat ujian mereka blank langsung. Apa yang tadi malam itu bisa jadi itu butuh latihan, memang butuh latihan. Makanya disampaikan pada saat anak kita itu akrab dengan gurunya, dia antisipasi dengan temannya itu mudah. Makanya tugas pertama tolong di strata manapun, apalagi nanti yang B masuk SD, secepatnya akrabkan dengan guru SD-nya. Kalau sekarang ya mulai disosialisasikan. Nanti putra bapak mau SD anak, mulai sekarang disosialisasikan. Ini adik sekolahnya di sini, ini gurunya. Kapan lagi datang? Semakin cepat mereka ngerti, lebih baik. Setelahnya lebih baik. Sama dengan misalnya putra bapak yang mau masuk TK, mulai sekarang disosialisasikan. Adik nanti sekolah di TK Doremi ini. Kapan jam ini kenalan bu guru. Begitu nanti Juli masuk sini, ini sekolah saya, ini teacher saya dan seterusnya. Mereka akan lebih cepat startnya. Ya, seperti awal disampaikan bahwa konsentrasi pemeriksaan ini sebatas intelijensi sama kepribadian. Minat bakat untuk anak bisa dilakukan pada saat usia playgroup TK, cuman penyimpangan sangat tinggi, nyimpangnya tinggi. Anak sekarang ketemu dokter, pengen jadi dokter, ketemu pilot ya bandara, enak jadi pilot mah, ya semua orang. Ketemu polisi pengen jadi polisi, kadang-kadang ketemu pengamen, enak jadi pengamen. Dia genjreng aja mama udah bingung nyari uang. Sementara kalau kita minta uang untuk beli apa diurus. Ya kalau pengamennya misalnya Krisdayanti juga nggak ada masalah. Sehari ini juga nggak masalah. Gitu. Tapi gambaran macam itu, anak-anak masih terlalu labil. Nah, semakin menunjuk biasanya SD kelas 6, alam semakin jelas. Makanya SMP, SMA itu ada. Kalau SMA ada misalnya, SMP misalnya dia cenderung ke umum atau ke kejuruan, kalau SMA ke IPA, IPS bahasa. Kita bilang tua, anak kita sekarang yang dominan apa, yang menonjol apa, seneng apa, itu ya. Kalau seneng gambar, kasih kertas yang banyak. Bisa jadi dia pelukis profesional sangat tinggi. Jangan dipotong, boleh ini kan. Jadi silakan gambar yang baik, tapi setelah gambarnya selesai bagus semua. Yang ini juga harus dikerjakan karena besok tanya sama guru nih. Artinya apa? Skala prioritas. Bisa jadi memang dia nanti pengembangnya ke arsitek sangat mungkin. Pertama memang skala prioritas. Nanti dari pelajaran pun akan muncul. Ya. Kalau anak-anak itu misalnya bakat minatnya di IPA, nanti ternyata nilai matematikanya tinggi dia. Kalau dia cenderung ke arah ke IPS, biasanya model IPS, KN itu tinggi nilainya. Itu yang makanya skala prioritas. Yang senang dulu pelajarin dulu. Senang dulu yang mana? Ya nggak senang ternyata kan kita ternyata dulu belajar mati-matian misalnya
pelajaran A, tanya perkembangannya apa yang kita pelajari dulu, nggak ada apa-apanya, kan gitu Pak. Ya, makanya ya skala prioritas yang senang apa ya. Tapi secara umum anak yang matematikanya tinggi, bahasanya baik, secara umum itu di posisi manapun mereka bisa menyelesaikan itu. Bapak cermati, anak yang hitungan matematikanya tinggi dan bahasanya memang tinggi, di posisi manapun itu bisa menyelesaikan diri. Kalau itu hitungan cara di semua posisi bisa. Selama anak kita itu tidak ada keluhan, itu nggak ada masalah tuh. Mendingan begitu. Tapi kalau anak kita ada ngeluh, capek mah, itu harus ibu rekam bener ini. Kalau capek artinya apa? Yang kurang yang mana itu yang ditambahin, yang kurang yang mana itu harus ditambah. Tidak semua harus diikutin. Ya, secara umum orang tua sekarang kan ambisi, anak saya pintar ini. Tapi anak kita capek. Kalau capek dipaksakan titik tertentu mereka akan jatuh. Makanya yang kurang yang mana itu jadi penting. Kalau kurangnya matematika ya les matematika. Tidak ada cara lain. Jadi bagaimana? Tapi kalau anak kita senang melakukan, dikasih les apapun senang melakukan, lanjut, tidak ada masalah. Makanya ya ibu harus rekam tuh mereka ada nggak keluar. Prinsip dasarnya kan anak kita kalau haus pengennya minum, kalau lapar pengennya makan, kalau misalnya ngantuk pengennya tidur, termasuk ini. Matematika kurang nggak ada cara tidak dileskan matematika. Ya pertama set teman, pertama kata-kata membandingkan teman-temannya, membandingkan dengan keluarganya jangan dimunculkan. Temenmu berani, kamu tidak. Set teman itu menyakitkan buat anak. Fonisnya kan, oh ternyata bermasalah, ya. Tapi lain kan, adik juga bisa seperti mereka. Selama latihan seperti ini pasti juga sama seperti mereka. Yang didengarkan anak pun sudah beda. Tapi kalau fonisnya temenmu berani, kamu tidak, udah drop. Tidak ada cara kecuali latihan, dilatih. Kalau hambatannya itu belajar ya belajar didengarkan nilainya akan menjadi baik, percaya diri. Kalau hambatannya sosialisasi ya nggak ada cara latihan itu, semakin banyak dilatih. Kalau misalnya di SD SMP ya ikutkan ekstra yang model-model pramuka, ya itu nanti akan membantu. Kalau ngantar apa-apa ke tetangga pertama dengan ibu, tahapan selanjutnya ya ibu dipagar, tahapan selanjutnya berangkat sendiri. Ada perubahan berikan pujian, oh sekarang hebat ya, sekarang pinter, sekarang tambah ganteng ya. Ini tampaknya remeh, tapi itu bentuk penghargaan. Ya, cuman yang pasti bahwa anak-anak yang mengalami hambatan sosialisasi itu butuh waktu, nggak bisa cepat, butuh waktu. Begitu ada perubahan ya bisa memberikan pujian itu salah satunya. Kalau ini laki-laki bapaknya sering marah tanpa penetralisir, tanpa dinetralisir, malah menyala tidur itu kalau itu bertubi-tubi, ya itu ada perasaan dendam. Ya kalau itu bertubi-tubi, ya ada perasaan dendam. Suatu saat saya besar, awas bapak. Makanya riwayatnya anak-anak yang berani sama bapaknya sampai terjadi misalnya bunuh bapaknya, itu ada perasaan semacam itu. Makanya marah boleh di awal mereka malah nggak apa-apa. Cuman kan mau tidur di sayang, bapaknya yang kan, sorry anak ya, bapak tadi terpaksa gitu. Besok tidak main, udah netral itu, hilang kemarin. Cuman kalau marah terus, makanya disampaikan marah itu nggak masalah. Yang melakukan hubungan dari kita putri kita itu nggak masalah. Selama itu tujuannya proses terapi, penyembuhan, biar mereka jerah, biar mereka ngerti. Tapi kalau hanya marah-marah, takutnya ya. Ada lain Bu? Cukup? Kalau cukup, itu yang disampaikan. Nanti ke depan ibu-ibu bisa konsultasi semacam itu minimal ada keluar menit saya bisa datang sini. Cuman nggak mungkin ibu satu saya datang sini satu mungkin ya. Jadi bisa per telepon ya nanti akan diakses ke saya. Telepon kemana pun nanti akan diakses ke ibu harus hubungi nomor saya ya. Jadi sampai 3 bulan berikutnya hasil tes ini masih tanggung jawab saya, ibu bisa bapak bisa konsultasi tanpa biaya kembali.